Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita segala nikmat, terutama nikmat sehat, dimana pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Husni Sapitri dari PGMI semester 5 akan memaparkan tentang karakteristik peserta didik dalam mata kuliah pembelajaran fikih di MI. Yang pertama yaitu pengertian karakteristik peserta didik. Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas merupakan bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, dan watak. Adapun berkarakter merupakan kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan-kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Dalam pemahaman atas karakteristik peserta didik, bertujuan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ragam karakteristik peserta didik. Dalam suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman para guru atau para pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, perbedaan minat, perbedaan perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajarnya, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Nah, di sini saya akan memaparkan satu-satu tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Yang kedua yaitu kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam seperti kesenian, kepercayaan, perbedaan norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam status sosial. Status sosial itu seperti status dalam pekerjaan atau ekonomi ya. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua atau penghasilan orang tua. Nah,
Para pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Yang keempat yaitu minat. Perbedaan minat. Minat sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seorang melihat ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Minat belajar para peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Untuk mengikuti apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Tahap-tahap perkembangan intelektual peserta didik menurut Piaget dalam Mas Ganti secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut. Nah, ini tahap-tahapan perkembangan kognitif. Dapat lihat ya, dari yang pertama yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun tahap sensori motorik. Dari umur 2 sampai 7 tahun tahap preparasional. Yang ketiga yaitu dari 7 tahun sampai 11 tahun tahap operasional konkret. Yang terakhir yaitu 11 sampai 15 tahun tahap operasional formal. Yang keenam yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh para peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah atau yang dasarnya. Nah, contohnya misalnya siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Yang ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh para peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu gaya belajar visual, auditif, dan kinestetik. Yang kedelapan yaitu motivasi. Motivasi yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Seseorang memiliki motivasi tinggi atau tidak dalam belajarnya dapat terlihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu kualitas keterlibatannya dalam pembelajaran. Yang kedua, perasaan dan keterlibatan afektif peserta didik. Yang ketiga yaitu upaya peserta didik untuk senantiasa memelihara atau menjaga motivasi yang dimiliki. Yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning, belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli, pembelajaran ular tangga, pembelajaran kartu kuarter, pembelajaran dan media sejenisnya. Yang 10 perkembangan sosial. Nah, karakteristik
Peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Kemampuan untuk saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Yang ke-11 yaitu perkembangan moral dan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat di lingkungan sekolah pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini jadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Yang ke-12 yaitu perkembangan motorik. Salah satu faktor penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik adalah faktor perkembangan motorik peserta didiknya. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu yang meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik peserta didik. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia pada anak usia dasar, meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: perkembangan fisiologis dan perkembangan anatomis. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi sifat jasmania yang diwariskan dari orang tuanya. Yang kedua yaitu kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik meskipun anak sudah diberikan makanan dengan gizi yang tinggi, tetapi apabila kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Faktor eksternalnya yaitu faktor kesehatan. Anak yang sakit-sakitan, pertumbuhan fisik akan terhambat. Yang kedua, faktor makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya akan pesat. Yang ketiga yaitu faktor stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat pelatihan. Contohnya dengan pelatihan olahraga misalnya. Yang kelima yaitu karakteristik yang dimiliki peserta didik di usia SD atau MI. Yang pertama yaitu perkembangan fisik siswa SD. Pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun, setelah usia remaja yaitu 12-13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. A. Usia masuk kelas 1 SD atau MI berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat, masa anak-anak awal, ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil, perubahannya selama 1 tahun di SD atau MI. Usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki.
Yang ketiga yaitu pada usia akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat dan daripada anak laki-laki. Anak laki-laki memulai lonjakan pertumbuhan pada usia sekitar 11 tahun. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan, periode pubertas. Nah, dan anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13 sampai 16 tahun. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif siswa. Tahapan perkembangan kognitif individu menurut Piaget melalui 4 stadium. Yang pertama yaitu sensori motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Biasanya bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan mendorong mengeksplorasi dunianya. Yang kedua yaitu praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Tahap pemikirannya yang lebih simbolis tapi tidak melibatkan pemikiran operasional dan lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Yang ketiga yaitu operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, penggunaan logika yang memadai, tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Yang keempat yaitu operasional formal dari usia 12 sampai 15 tahun. Kemampuan ini untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Yang keenam yaitu kebutuhan peserta didik di SD atau MI. Yang pertama yaitu anak SD biasanya senang bermain. Anak SD atau MI senang bekerja atau berkelompok. Anak SD atau MI senang merasakan atau melakukan pergerakan sesuatu secara langsung. Anak SD atau MI senang bergerak. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Untuk sekarang waktunya untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.